Riuh euforia kemenangan menyelimuti Stadion GBK Senayan setelah Ole Romeni menuntaskan umpan Marcelino Ferdinand menang 1-0 atas Bahrain. Lagu Tanah Airku bergema dinyanyikan punggawa timnas dan puluhan ribu supporter. Presiden Prabowo Subianto yang ikut menyaksikan langsung bersyukur timnas memenangkan pertandingan yang membuka peluang Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang. 5 hari jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati ribuan pemudik. Sementara itu volume kendaraan di rest area kilometer 57 ruas tol Cikampek meningkat 20%. Kendaraan keluar masuk kisaran 20.000 kendaraan per hari. Petugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di kawasan Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Sidak untuk memastikan tidak ada perusahaan nakal yang belum membayarkan THR kepada karyawan. Posko pengaduan THR menerima 121 perusahaan di Jakarta belum membayarkan THR Lebaran. Jika aturan diabaikan, sanksi terberat izin usaha perusahaan akan dicabut. Jika aturan diabaikan, sanksi terberat izin perusahaan akan dicabut. Halo pemirsa, saya Dian Mirza, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, supporter Timnas Garuda bisa mudik dengan tenang setelah Timnas meraih kemenangan atas Bahrain 1-0 di Stadion GBK tadi malam. Kemenangan ini membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Garuda langsung menyerang sejak menit awal. Peluang gol dari tendangan bebas Tom Haye setelah Marcelino dilanggar di luar kotak penalti ditepis penjaga gawang Bahrain Ibrahim Lutfala. Menit ke-23 Timnas Indonesia membuka keunggulan. Memanfaatkan umpan Marcelino Ferdinand, Romeni membawa Timnas unggul 1-0. Tidak berubah hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Bahrain mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk menebus pertahanan Indonesia. Di menit ke-47, penyelamatan gemilang Rizky Ridho menyundul bola di depan gawang berhasil menyelamatkan Indonesia dari kebobolan. Aksi Marcelino kembali mengancam gawang Bahrain. Namun sayang, umpan Ragnar Oratmangun tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Timnas kembali mengancam Bahrain lewat Reiner melalui umpan Ricky Kambuaya. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Hingga pertandingan selesai tidak ada gol tambahan yang tercipta. Mengemas keunggulan 1-0, Timnas berpeluang menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Indonesia ke posisi 4 klasemen dengan 9 poin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Euforia kemenangan Indonesia masih berlanjut hingga pasca pertandingan. Suasana bahagia bercampur haru menyelimuti Stadion GBK saat puluhan ribu supporter dan punggawa timnas menyanyikan lagu Tanah Airku. Rasa bangga dan bahagia supporter timnas setelah Indonesia berhasil meraup kemenangan atas Bahrain tadi malam menyelimuti seluruh sudut Stadion GBK. Usai pertandingan, lagu Tanah Airku ciptaan Sari Janiung atau yang dikenal dengan nama Ibu Sud pun menggema di seluruh stadion. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Para pemain timnas mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dan doa para supporter. Terima kasih banyak. Not finished. Alhamdulillah ya Allah. 3 poin hari ini kita melaju ke depan. Seperti yang saya katakan, teman-teman semua akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Percaya guys. Ayo. Garuda fans, what an amazing night. Thank you so much for your support today. We keep going, we keep fighting. Let's go, go Garuda, thank you. Guys, I'm so proud of the team. We did really well. But these people, stop talking please, stop talking. Stop talking on the name though. Terima kasih banyak. Not finished. Alhamdulillah ya Allah. 3 poin hari ini kita melaju ke depan. Seperti yang saya katakan, teman-teman semua akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Percaya guys. Ayo. Garuda fans, what an amazing night. Thank you so much for your support today. We keep going, we keep fighting. Let's go, go Garuda. Presiden Prabowo Subianto yang ikut menyaksikan laga Timnas Indonesia bersyukur atas kemenangan Timnas yang membuka peluang Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Sementara Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan kemenangan atas Bahrain menunjukkan bangsa kita mampu. Alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Ya, maju terus. Mudah-mudahan lah kita. Kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out. Tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya. Kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Pemirsa, arus mudik terus meningkat pada H-5 Lebaran didominasi pemudik kendaraan pribadi yang meninggalkan Jakarta. Ada tim kami di gerbang tol Cikatama Rest Area 57 dan juga Stasiun Senen Jakarta. Teman-teman silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dian dan juga pemirsa. Lebih dari 52.000 kendaraan sudah melintas meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Dan pemantauan kami pada pagi sampai dengan siang hari ini kendaraan pribadi ataupun juga mobil pribadi sudah mulai mendominasi. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya di mana biasanya mobil pribadi ini mendominasi mulai pukul 11 siang. Namun pada hari ini sejak pagi hari sudah mulai terlihat, artinya intensitas pemudik yang meninggalkan Jakarta ini sudah mulai terasa. Dan angkutan truk logistik serta kendaraan sumbu 3 yang memiliki roda lebih dari 10 ini juga masih diperbolehkan untuk melintas. Sementara data terakhir akumulasi di 3 hari terakhir bahwa ada peningkatan sebanyak 9,68% dibandingkan dengan hari-hari non-mudik. Kemudian juga untuk akumulasi dari kendaraan terakhir yang kemarin yang meninggalkan Jakarta sebanyak 52.500, sementara yang menuju ke Jakarta adalah 26.700. Kita akan memantau situasi dan kondisi di rest area kilometer 57 bersama dengan rekan Aulina Iyasha. Silahkan Aulina. Ya, Camar dan juga pemirsa, terkait situasi terkini di rest area kilometer 57 pada hari ini sudah dipenuhi oleh para pemudik sejak hari Selasa kemarin, di mana untuk data ini sudah ada sekitar 20%. 20% ini belum bisa dikatakan sebagai kenaikan yang signifikan, karena kenaikan yang signifikan ini bisa dikatakan jika sudah di angka 50%. Ya, rest area kilometer 57 ini memiliki banyak fasilitas yang pastinya menguntungkan bagi para pemudik, di mana di sini ada fasilitas SPBU, ada fasilitas bengkel, ada fasilitas masjid, ada fasilitas ruang medis, dan juga ada fasilitas ruang laktasi atau untuk ibu menyusui. Dan juga untuk terkait apa yang
yang akan dilakukan oleh pihak dari rest area kilometer 57 jika nantinya terjadi peningkatan volume kendaraan yang memasuki atau keluar dari rest area kilometer 57 ini. Nantinya mereka juga akan menyiapkan water barrier dan juga tambang di sekitar tempat parkir agar nanti mobil-mobil yang terparkir di rest area ini tertata rapi. Dan juga nantinya akan ada 2 jalur yang dibuka agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang akan memasuki rest area kilometer 57. Dan juga jika ingin kita mengetahui seperti apa situasi di stasiun Pasar Senen yang dikatakan akan terjadi peningkatan penumpang juga, kita akan terhubung dengan rekan Wenda Nura. Silakan Wenda dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Aulina. Situasi terkini di stasiun Pasar Senen saat ini memang sudah menunjukkan kepadatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari Senin dan juga Selasa kemarin. Dan beginilah pemirsa suasana kepadatan namun saat ini memang sudah tidak terlihat terlalu padat karena beberapa kereta ini sudah membuka boarding dan para penumpang ini sudah mulai memasuki kereta tujuannya masing-masing. Dan saat ini, hari ini maksud kami akan diberangkatkan sebanyak lebih dari 27.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menggunakan 39 perjalanan kereta api jarak jauh. Untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen diharapkan untuk datang lebih awal, ini tentunya untuk menghindari kepadatan pada saat check-in dan juga boarding, dan tentunya agar perjalanan mudik Anda lebih aman, nyaman, tidak terburu-buru, dan selamat sampai ke tujuan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih teman-teman, Camar, Wenda dan juga Aulina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, kenaikan arus mudik juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten meski belum terlalu padat. Sudah ada Syahreza Zanki di Pelabuhan Merak melaporkan situasi terbaru di sana. Silahkan. Pemirsa, 5 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025, situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten terpantau ramai lancar, di mana kendaraan mayoritas didominasi kendaraan pribadi. Oleh ASDP sendiri memprediksi bahwasanya arus puncak ini akan terjadi pada H-3 Lebaran tentunya. Namun hingga saat ini terpantau pada pagi kali ini masih ramai lancar, belum ada kepadatan yang begitu mengular di kawasan pelabuhan ataupun dermaga eksekutif Merak tentunya. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan untuk mengurai kepadatan, diantaranya untuk pengendara motor dan juga truk ini dialihkan ke pelabuhan lain seperti ke pelabuhan Ciwandan dan juga pelabuhan BBJ di kawasan Wika Beton Lampung. Dan memang untuk pelabuhan Merak sendiri ini difokuskan bagi kendaraan pribadi dan juga para pejalan kaki. Tidak hanya itu, ada beberapa kebijakan lain seperti ada skema ganjil genap di tol Tangerang menuju ke Pelabuhan Merak yang berlaku pada mulai 27 Maret hingga 30 Maret 2025. Nantinya para pengendara yang tidak sesuai dengan ganjil genap ini akan dialihkan ke jalur arteri tentunya. Dari kawasan Cilegon, Banten, Syahreza Zanki, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu penumpang menyerbu Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk mudik Lebaran. Jumlah penumpang hari ini diprediksi mencapai 160.000 orang. Antrean penumpang terjadi di konter check-in Terminal 2 penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah penumpang melonjak 23% hingga mencapai 160.000 orang. Denpasar, Medan, Surabaya, Pontianak, dan Makassar menjadi destinasi yang paling padat. 7.000 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan Lebaran. Sementara itu pemirsa, ribuan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terjebak macet hingga 10 jam di Pelabuhan Gilimanuk. Mengurai kemacetan, polisi mengerahkan kendaraan pemudik masuk ke buffer zone melalui gang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Sejauh ini 68.000 penumpang pejalan kaki dan kendaraan telah menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk. Demi mengejar cuan, puluhan portir atau kuli angkut berebut menawarkan jasa angkat barang turun dari kapal. Mereka berharap bisa mengumpulkan uang lebih banyak untuk berlebaran di kampung. Kapal baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan portir langsung menyerbu. Portir berdesakan bahkan saling injak demi masuk kapal.
Mereka berebut menawarkan jasa angkut barang penumpang turun dari kapal. Libur Lebaran menjadi momen paling dinanti untuk mencari cuan. Sekali angkut barang, portir menerima upah 75 hingga 100 ribu rupiah. Anak istri Pak ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pemudik meninggal dunia akibat mobil yang ditumpangi ditabrak kereta api Batara Kresna di perlintasan Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban warga Mampang, Jakarta. Atas kota Sukoharjo tertabrak kereta api. Ini juga mobil kereta petugas kepolisian. Korban meninggal 4 orang. Yang terlibat kecelakaan maut ini berplat nomor Jakarta. Atas kota Sukoharjo tertabrak kereta api. Ini juga Pemirsa, demi gaya di hari Lebaran, warga menyerbu persewaan ponsel mewah. Paling banyak ponsel mewah disewa anak muda dan sudah di-booking sejak awal puasa. Persewaan ponsel mewah di Jalan Jogja Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini diserbu warga. Puluhan ponsel iPhone sudah seluruhnya dipesan untuk disewa. Paling banyak penyewa adalah anak muda untuk dipakai bergaya saat Hari Raya Idul Fitri. Mereka sudah memesan sejak awal puasa dengan harga sewa mulai dari Rp150.000 hingga Rp320.000 per hari. Selain ingin bergaya trendy di hari Lebaran, para penyewa juga mengaku sewa ponsel untuk dokumentasi dan membuat konten. Keperluannya untuk bubar, kayak konten itu Mas, bubar sekolah. Kan kameranya jernih, buat konten tuh jernih gitu loh. Kami Mas, alhamdulillah Mas, sudah banyak Mas. Omsetnya udah alhamdulillah naik Mas, grafiknya Mas. Berapa unit Mas? Kita sudah terbooking 15 unit Mas, untuk sebelum Lebaran Mas, mantap gitu. Persewaan ponsel mewah biasanya akan terus meningkat selama Hari Raya Idul Fitri. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya, tak hanya sewa ponsel mewah, pemirsa, demi bergaya di hari Lebaran, perhiasan emas imitasi juga diburu warga. Apalagi saat ini harga emas tengah melambung. Harga emas yang kini tengah melambung tinggi membuat perhiasan emas tak terbeli. Namun bukan berarti tak bisa tampil gaya di hari Lebaran, perhiasan emas imitasi jadi pilihan warga. Toko perhiasan emas imitasi di Pasar Rebo Purwakarta ini pun rutin diserbu warga jelang hari Lebaran. Lihat saja cincin, gelang, kalung, dan anting ini tak kalah berkilau dari emas asli dengan harga Rp25 hingga Rp35.000 per gram. Meski murah, perhiasan emas imitasi ini bisa dijual kembali. Kalau beli di emas asli, uangnya nggak cukup. Jadi di sini aja, nabung sambil berias sama-sama nabung. Yang penting bisa buat Lebaran. Ya, bisa buat Lebaran. Besok sambut tuh bisa dijual lagi di sini. Karena ya harganya juga murah, terus kualitasnya juga bagus. Rata-rata buat Lebaran ya? Iya, buat Lebaran kebanyakan. Ramainya pembeli perhiasan emas imitasi hingga 1 hari jelang Lebaran dengan omset toko 10 hingga puluhan juta rupiah per hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar usai warga berbuka puasa Selasa kemarin. Ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik terjadi Selasa malam usai sebagian warga selesai berbuka puasa. Sedikitnya 40 rumah dan kontrakan dari 2 RW ludes terbakar. 23 unit tim pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api.
Akibat kebakaran, ratusan warga tidak bisa merayakan Lebaran di rumah mereka. Sementara itu, lokasi kebakaran yang berdampingan dengan jalur kereta juga mengganggu perjalanan kereta komuter lain rute Tangerang. Ratusan penumpang KRL terhambat 1 jam lebih. Pemirsa, 5 pekerja luka bakar akibat ledakan di bengkel las di Bekasi, Jawa Barat. Ledakan diduga akibat kebocoran gas. Makin gede. Di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dari dalam bengkel keluar 5 pekerja dalam kondisi terluka bakar serius di sekujur tubuh. 5 korban sebelumnya tengah melakukan pengetesan dan pengelasan mesin. Diduga ada kebocoran gas hingga memicu ledakan dan kebakaran. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran. Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta melakukan sidak THR ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan menyusul laporan ada 121 perusahaan yang belum membayar THR sesuai batas waktu yang ditentukan. Tim Disnaker Jakarta mendatangi sejumlah perusahaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Sidak pada H-6 Lebaran ini untuk memastikan seluruh perusahaan membayarkan hak THR kepada karyawan. Sidak tersebut menyusul adanya laporan yang masuk ke posko pengaduan THR bahwa ada 121 perusahaan yang di Jakarta yang belum membayarkan THR Lebaran hingga H-7. Kadisnaker mengingatkan perusahaan harus segera membayarkan THR atau bisa terancam sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Kan Pak Kadis sudah ke sini. Kenapa? Sanksinya apa? Sanksinya jelas. Pertama kita ada peringatan 1-2, kita periksa ini. Kalau memang dia enggak ini ya kita cabut izin usahanya melalui PTSP tadi itu. Kan kita ulah online. Oh mereka. Pemirsa, menjadi orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan fisik tidak lantas menyerah dengan keadaan. Seorang ibu penuh perjuangan dan lelah berhasil mendidik anaknya yang tunanetra menjadi seorang penghafal Quran. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Saya sebagai orang tua yang mempunyai anak penghafal Al-Quran, apalagi seperti Yasmin yang punya kekurangan, saya merasa bangga dan senang sekali. Apalagi Yasmin walaupun punya keterbatasan, anaknya semangat, ceria, dan cepat hafal kalau disuruh menghafalkan Al-Quran. Memiliki anak dengan keterbatasan fisik tak membuat Lina Nur Aminah dan suami menyerah dengan keadaan. Sejak usia 2,5 tahun, Yasmin sang buah hati kehilangan penglihatannya. Namun kesabaran kedua orang tuanya menuntun Yasmin mulai belajar menghafal Quran sejak dini. Mulai menghafalkan Al-Quran itu sejak usia 4 tahun, mulai menghafalkan juz 30, tapi ya yang pendek-pendek. 2 kakak laki-lakinya merupakan penghafal Quran. Merekalah yang menjadi motivasi Yasmin untuk mengikuti jejak. Berkenalan lewat game online, 2 bocah SD asal Serang diculik hingga dibawa ke Sunter, Jakarta Utara. 1 korban mengalami kekerasan seksual. Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya hanya di seputar iNews Siang. Pemirsa, berkenalan lewat game online, 2 bocah SD diculik. Salah satu korban mengalami kekerasan seksual. Tangis keluarga pecah saat 2 bocah SD asal Serang berhasil diselamatkan dari tangan penculiknya. 2 bocah SD sempat 2 hari diculik oleh Syarif, predator anak yang dikenal korban melalui game online. Kedua korban sempat dibawa ke kontrakan pelaku di Sunter, Jakarta Utara.
Pemirsa, Ramadan menjadi momen kebahagiaan anak-anak yatim piatu, terutama saat mendapatkan bantuan dermawan, termasuk dari salah satu pusat perbelanjaan modern. Hypermart kembali menggelar program CSR Hypermart Berbagi di 10 kota. Di Hypermart Pekalongan, kegiatan acara penuh makna diselenggarakan dengan pengajian dihadiri anak yatim. Kegiatan bertema acara Ramadan Menyala, bagian dari komitmen perusahaan berbagi kebaikan, mendukung dan membantu masyarakat. Melalui program CSR ini, sesama yang kurang beruntung diharapkan bisa merasakan Ramadan penuh sukacita. Kegiatan Hypermart Berbagi termasuk memberi santunan untuk panti asuhan mendapat apresiasi masyarakat. Ramadan Menyala yang diadakan oleh Hypermart ini kita mau memastikan masyarakat sekitar juga boleh merasakan kemeriahan Ramadan untuk bisa menyelenggarakan Ramadan dengan meriah lagi. Senang, merasa bahagia sekali. Semoga Hypermart Pekalongan ini tambah maju, tambah jaya. Kedepan, Hypermart diharapkan terus dapat memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, kabar dagang dan industri Kadin Indonesia gelar buka puasa bersama dengan puluhan anak yatim piatu di kawasan MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Puluhan anak yatim piatu ceria saat ikut buka puasa bersama yang digelar Kadin Indonesia. Anak-anak juga mendapatkan santunan. Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi, Informatika dan Digital Clarissa Tanisudibyo, Waketum Kadin Indonesia Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho, dan Waketum Korwil Kalimantan Kadin Indonesia yang juga PLT Sekjen Partai Perindo Andi Yuslin Patawari. Kami membagikan 1.000 paket. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews Siang hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Dan silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.